Masuk ini contoh siapa? Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah dan beberapa sahabat itu mengikuti witirnya setiap malam. Setiap malam witir, setiap malam dia baca kunut. Mau Ramadan mau kagak kunut setiap witir dia kunut. Ini Imam Hanafi atau Madzhab Hanafi. Witir dari pendapat Ibnu Mas'ud sahabat. Imam Ali berpendapat lain. Imam Ali itu beliau kunut witirnya pada Ramadan pertengahan. Menurut Imam Ali bin Abi Thalib dan beberapa sahabat. Nah, kemudian ini diikuti oleh Imam Syafi'i. Imam Syafi'i kunutnya itu setiap witir pertengahan Ramadan. Makanya kalau Imam Syafi'i itu madzhab Syafi'i witirnya kunutnya witir setelah tanggal pertengahan, berarti tanggal 16 yang masuk ini. Imam Malik berpendapat bahwa tidak ada kunut dalam witir. Maka kalau madzhab Maliki nggak pakai kunut. Madzhab Maliki nggak pakai kunut. Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Hambali ini dia ada dua pendapat. Ulama-ulama Hambali ada yang sependapat dengan Abu Hanifah, jadi setiap malam dia baca kunut, ya kan? Setiap malam dia baca kunut. Cuma dia bacanya sebelum ruku. Ada sebagian ulama Hambali mengikuti pendapat Imam Syafi'i baca kunutnya setelah tanggal 16. Tapi ada juga yang berpendapat bahwa dia ambil jalur tengah. Setiap hari enggak setuju, meniadakan kunut juga nggak setuju. Nah, dia berpendapat kunut dibaca hanya pada saat tertentu saja ketika ada kejadian. Jadi jatuhnya kunut nazilah. Serah Bapak mau pakai yang mana. Kalau mau ribut sekarang, ketinggalannya zaman sahabat sudah ada. Bukan jangan kalau kunutnya pertengahan wah kengku, nggak boleh buang sama dia. Agak gitu. Kalau andaikan kunut nggak boleh sama dia, berarti Imam Syafi'i dong. Imam Maliki Muhammadiyah, makul. Nggak gitu ya. Jadi mau pakai yang mana silakan. Kemudian bacaannya apa? Bacaan kunut. Ini hadisnya diambil dari Imam Hasan. Imam Hasan bin Ali bin Abi Thalib, beliau pernah berbicara bahwa Rasulullah kakekku pernah mengajarkan doa kunut. Bacanya Allahumma hdini fiman hadait wa afini fiman afait wa tawaddani fiman tawallait wa barik li fiman a'tait wa qini bi rahmatika syarra ma qadait fa innaka taqdi wa la yaqda 'alaik fa innahu la yadillu man a'tait wa la ya'izzu man a'tait tabaraka rabbana wa ta'ala barakal hamdu ala man qadait nas'aluka wa sallallahu alaihi wa itu doa kunut yang diajarkan kakekku Rasulullah pada ini menurut Sayyidina Hasan. Dan doa inilah yang dipakai oleh ijma ulama. Oleh ijma ulama seluruh ulama berpendapat bahwa doa kunut dibaca seperti apa yang diajarkan oleh Sayyidina Hasan tadi. Kalau dia sholat sendiri baca Allahumma hdini, dan kalau dia jamaah jadi imam baca Allahumma hdina. Nah, kemudian tata cara bacanya ini sudah saya singgung juga ya. Tata cara baca bahasa kunut itu ada beberapa macam. Jadi kunut itu sebenarnya itu ada dua komponen. Satu doa, dua pujian. Itu doang sebenarnya. Satu doa, dua pujian. Ketika doa, imam baca kencang, makmum wajib mengaminkan. Mana saja termasuk dalam doa nih? Allahumma hdini fiman hadait, Allahumma hdina fiman hadait, wa afina fiman afait, amin, wa tawallana fiman tawallait, amin, wa barik lana fima a'tait, amin, wa qina syarra ma qadait, amin. Itu doa. Makanya dibacanya kencang. Makmum harus mengaminkan, imam harus baca kencang. Berikutnya itu pujian. Pujian itu nggak usah kencang. Baca masing-masing.
Fa inna katabdi wala yuddu alaik, itu pujian tuh. Fa inna la yadul mawali wa la ya'ishu min alai tabaraka wa ta'ala falakal hamdu ala ma qadir nastaghfiruka wa atubu ilaik. Baru nanti sholawat kencang lagi. Ada yang dibaca kencang wasallallahu alaihi Muhammadin, ada yang baca pelan. Jadi intinya kulit itu ada dua. Yang pertama pujian, yang pertama doa, yang kedua pujian. Nah, terus bagaimana kita nih yang tidak terbiasa kunut atau kita biasa kunut? Kayak saya misalnya biasa kunut nih. Ketika saya sholat di tempat yang tidak kunut, bagaimana cara saya baca kunutnya? Tetap baca yang biasa baca, cuma jangan baca kunut yang kayak tadi. Ada kunut yang ringkas. Yang penting doa itu memiliki dua unsur, doa dan pujian. Kadang saya pagi sholat ini, saya tahu imam yang kagak kunut, saya cukup baca ya arhamar rahimin irhamna, atau Allahumma arhamni ya arhamar rahimin. Allahumma arhamni, ya Allah kasihnya apa, sayangnya aku. Wa anta khairur rahimin, itu adalah aku adalah yang maha pengasih maha penyayang. Yang pertama doa, yang kedua pujian. Cukup segitu aja. Sami Allah liman hamidah. Kita tahu nih, yang ini biasa nggak kunut kan? Cukup baca di hati. Allahumma arhamni, baca pelan. Karena kunut itu yang penting memiliki dua unsur, yaitu apa? Doa dan pujian. Paham ya? Jadi bagaimana kalau anda kita nggak kunut ya apa? Kan kita ibadah berdasarkan ilmu. Saya nggak perlu saya mengikuti imam ini ya. Saya ikutin ini. Yang penting tahu ilmunya. Itu yang penting mah. Ini jangan sampai kita nyari orang kita juga nggak tahu. Udah nggak tahu. Kata guru begitu lah pokoknya. Nah sama aja itu mah. Ya samaan. Baik. Jadi bicara dulu itu nanti ya. Nah pada saat ini kenapa baca kunut yang pertama? Mengikuti apa yang berangkat oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Kenapa baca Allahumma inni liman hadayt? Itulah kunut yang diajarkan oleh Rasulullah kepada cucunya Hasan bin Ali bin Abi Thalib. Baik. Nah, kita bahas masalah berikutnya deh. Ini karena kita bahas masalah apa sih? Kemarin Nuzul Quran. Nuzul Quran kapan? Tanggal 17. Terus kalau kata Al-Quran turunnya kapan? Pada malam Lailatul Qadar tanggal berapa? 10 terakhir. Coba deh. Nuzul Quran tanggal 17 Ramadan, gitu kan? Nah, terus Al-Quran turun kapan? Pada malam Lailatul Qadar. Ingat ya, Al-Quran malam Lailatul Qadar. Pertanyaannya, Lailatul Qadar tanggal berapa? Bulan akhir. 17 masuk tak? Nah, itu gimana? Katanya Nuzul Quran tanggal 17 Ramadan. Karena Al-Quran turun pada malam Lailatul Qadar. Lailatul Qadar kapan? Tanggal 21. Nah, tanggal 17 kenapa? Tanggal 21. Nah, begitu kan? Kalau gaji 10 ayat tuh, pokoknya dari 1 sampai tanggal 30. Ini kayak kita bingung ya. Yang benar yang mana sih? 17 apa? Qadar. Kita pahami dulu. Syahr Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an. Bulan Ramadan itu bulan diturunnya Al-Qur'an. Persisnya kapan? Allah tegaskan dalam ayat yang lain, dalam surat yang lain, inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya kami telah turun Al-Quran pada malam Lailatul Qadar. Pertanyaannya, di situ disebutin nggak tanggal berapa? Nggak disebut. Kita akan tahu tanggal Lailatul Qadar itu dari penjelasan hadis-hadis yang ada. Yang perlu kita pahami adalah Al-Quran itu turun 2 kali. Al-Quran turun 2 kali.
Yang pertama, Al-Quran turun dari Lauhul Mahfuz ila sama'id dunya, ila Baitul Izzah.